Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Gus Agung Arsya Pangestu. Saya dari absen 5. Di sini saya akan meliterasikan bab 2, yaitu tentang ancaman terhadap integrasi bangsa. Terbentuknya negara Indonesia dilatar belakangi oleh seluruh perjuangan bangsa Indonesia. Sudah sejak lama Indonesia menjadi incaran banyak negara luar, dilihat dari wilayah yang luas dan juga potensi alam yang sangat banyak. Adapun beberapa ancaman yang terjadi dari dalam maupun dari luar negeri. Pertama adalah ancaman yang terjadi dari dalam negeri, yaitu disintegrasi bangsa, itu melalui gerakan-gerakan separatis. Yang kedua adalah keresahan sosial akibat ketimpangan kebijakan ekonomi dan pelanggaran hak asasi manusia. Yang ketiga adalah upaya mengganti Pancasila dengan ideologi lain. Selanjutnya yang keempat adalah adanya potensi konflik antar golongan atau antar kelompok. Yang kelima adalah makar atau penggulungan pemerintah yang sah dan konstitusional. Adapun juga ancaman-ancaman yang datang dari luar negeri. Yang pertama adalah disinformasi propaganda. Yang kedua adalah penyebaran narkoba. Yang tiga adalah film-film porno. Yang keempat adalah masuknya budaya-budaya asing ke dalam bangsa Indonesia yang secara tidak langsung merusak moral budaya bangsa Indonesia. Selanjutnya ada Indonesia dan ancaman disintegrasi. Menurut pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menggambarkan bahwa sistem pertahanan dan keamanan untuk mengatasi ancaman militer harus menggunakan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Adapun beberapa aspek-aspek sistem pertahanan rakyat semesta dilihat dari ciri-ciri sebagai berikut. Pertama adalah kerakyatan, yaitu orientasi pertahanan dan keamanan negara diabdikan oleh dan untuk kepentingan masyarakat. Yang kedua ada kesemestaan, yaitu seluruh sumber daya nasional didaya gunakan bagi upaya pemerintahan. Yang ketiga adalah kewilayahan, yaitu gelar kekuatan pertahanan secara menyebar. Selanjutnya ada ancaman di bidang ipolexos hudhakam. Yang pertama yaitu adanya ancaman di bidang ideologi, seperti adanya beberapa paham komunisme dan zionisme. Yang kedua ada ancaman di bidang politik, seperti mengerahkan massa untuk menumbangkan suatu pemerintahan yang berkuasa atau menggalang politik. Selanjutnya ada ancaman di bidang ekonomi, masuknya barang asing dengan adanya perdagangan bebas yang tidak mengenal batas-batas negara. Selanjutnya ada ancaman di bidang sosial budaya, seperti selalu memakai barang luar negeri dan adanya isu kemiskinan. Selanjutnya ada ancaman di bidang pertahanan dan keamanan, seperti adanya konflik SARA. Selanjutnya ada ancaman disintegrasi bangsa pasca reformasi. Secara sadar kita harus mengakui bahwa pasca reformasi sudah terjadi berbagai ancaman-ancaman disintegrasi, yaitu diantaranya pertama adalah kekerasan komunal berskala besar, baik antar agama, intra-agama, dan antar etnis yang terjadi di Kalimantan Barat. Selanjutnya ada kekerasan dalam skala kota, seperti peristiwa Mei 1998 huru-hara anti Cina di Tasikmalaya. Selanjutnya ada kekerasan sosial akibat main hakim sendiri, seperti pembunuhan dukun santet di Jawa Timur pada tahun 1998. Dan yang terakhir adalah kekerasan yang terkait dengan terorisme, seperti yang terjadi di Bali dan Jakarta. Selanjutnya ada strategi penanggulangan disintegrasi bangsa, yaitu diantaranya ada stabilitas keamanan yang mantap dan dinamis. Yang kedua ada stabilitas keamanan yang mendukung integrasi bangsa. Yang ketiga menegakkan peraturan hukum yang berlaku. Pihak keamanan atau aparat keamanan harus menegakkan hukum dan undang-undang yang berlaku. Selanjutnya adalah penghayatan dan pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
sudah menjadi harga mati bahwa seluruh bangsa Indonesia harus menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Adapun konsep ketahanan sosial, diantaranya ada ketangguhan, keuletan, identitas, integrasi, ancaman, hambatan, dan gangguan. Selanjutnya ada ancaman berbentuk pemberontakan dan terorisme. Pemberontakan merupakan suatu tindakan memberontak terhadap suatu pertahanan atau tidak menerima adanya suatu pemerintahan yang sah. Selanjutnya ada terorisme. Terorisme adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk memberikan rasa takut terhadap masyarakat. Selanjutnya adalah peran serta masyarakat untuk mengatasi berbagai ancaman dalam membangun integrasi nasional, yaitu diantaranya adalah tidak membeda-bedakan keberagaman seperti suku, agama, dan ras. Selanjutnya ada menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing, serta membangun kesadaran akan adanya integrasi bangsa. Sekian dari literasi saya. Bila ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Sekian dari literasi saya. Om Santi.